Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi. Saya bersyukur kembali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lewat renungan harian Toraya pagi ini, edisi 20 Januari 2023. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami kembali datang kepadamu, mempersembahkan syukur kami atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru, sukacita dan pengharapan yang baru. Banyak hal yang ingin kami kerjakan, tapi kami sungguh menyadari tanpa campur tangan Tuhan, tak ada satupun yang jadi. Itu sebabnya kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Curahkan hikmat-Mu atas setiap kami yang siap merenungkan firman-Mu. Sehingga lewat firman-Mu kami boleh mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40 di bawah perikop sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita.
Tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Tema renungan kita pagi ini, melangkah dalam kuasa Roh Kudus. Lumingka lan kuasana pena masalah. Dalam keseharian kita, tentu kita pernah mencoba melakukan sesuatu. Tapi ternyata kita tidak berhasil hingga kadang membuat kita putus asa dan berhenti melakukannya. Atau ketika kita belajar sesuatu, tapi kita tidak mengerti. Sehingga kita merasa sia-sia dan akhirnya kita tinggalkan juga. Pengalaman Filipus bersama seorang pejabat Ethiopia yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya adalah hal yang luar biasa. Sida-sida ini ternyata sangat serius membaca firman Allah, padahal ia sama sekali tidak paham maksud dari tulisan tersebut. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan selalu ingin mencapai banyak jiwa, tapi itu keliru. Karena bagi Tuhan, satu jiwa pun berharga di matanya. Tuhan Yesus mengatakan, apabila ada satu orang bertobat di muka bumi ini, maka ada banyak malaikat di sorga bersorak-sorak memuji Allah. Jadi, walaupun hanya ada satu jiwa saja yang perlu diselamatkan menurut rencana Tuhan, maka Tuhan sanggup mengirim orang untuk melayani. Tuhan mengutus Filipus untuk melayani satu jiwa ini, walaupun tidak ada yang melihat sida-sida ini. Dari pertemuan Filipus dan sida-sida, kita dapat belajar dua hal. Pertama, adanya semangat dan ketekunan sida-sida tersebut dalam membaca firman Tuhan, sekalipun tidak dimengerti. Dan yang kedua, Filipus yang memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus yang pada akhirnya menuntunnya membimbing sida-sida itu untuk memahami firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus sangat menakjubkan. Nampak dalam pembacaan kita, menuntun sida-sida tersebut tekun membaca firman. Tuhan bahkan memakai Filipus untuk menjadi alat dalam memberitakan dan memperkenalkan Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang merencanakan keselamatan untuk manusia, tapi Allah secara pribadi yang merencanakannya. Hingga pada akhirnya pejabat Ethiopia itu percaya dan memberi dirinya dibaptis. Dalam ayat yang ke-36 dan ke-37. Karena itu, marilah kita semakin tekun bersaksi dan membaca firman Tuhan. Kalau sida-sida dari Ethiopia saja, sekalipun tidak memahaminya, ia tetap berusaha membaca firman dan dengan cara Tuhan sendiri, ia menolong untuk memahami firman itu. Demikian halnya dengan kita. Tuhan sendiri akan menolong kita untuk memahami firman-Nya. Oleh kuasa Roh Kudus, kita akan mengerti firman dan kehendak-Nya. Asalkan kita membuka hati kita seperti pejabat Ethiopia yang membuka hatinya untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memimpin dan menyertai. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Terima kasih kami boleh belajar dari teladan Filipus yang taat dan tekun dalam menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Pagi ini Tuhan, kami berdoa dan mendukung semua hamba-hamba Tuhan, para penginjil, dan bagi mereka yang memberi diri dan hidup mereka untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau tolong mereka, Engkau perlengkapi mereka dengan hikmat yang daripada-Mu. Engkau memampukan
para hamba-hambamu cakap dalam menghadapi setiap kondisi dimanapun Tuhan membawa mereka. Sehingga lewat pelayanan mereka, ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagimu. Dan setiap pribadi yang membuka hati, percaya, dan menerima Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau kiranya memberkati iman mereka, agar semakin bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Engkau. Mungkin akan banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi Tuhan kiranya Engkau terus menopang dan menolong mereka, sehingga mereka kuat menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka pun akhirnya boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Sepanjang hari ini, mari Tuhan, Engkau pimpin kami, apapun pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Orang boleh menikmati kasih Tuhan lewat kehidupan kami. Karena kami rindu hidup menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus belajar hidup yang berkenan bagi-Mu. Mohon ampun Tuhan untuk semua dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi Juru Selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian renungan kita pagi ini, edisi 20 Januari 2023. Biarlah tangan Tuhan tetap menuntun kita di sepanjang hari ini. Salam sehat dan sukacita selalu. Shalom.